Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8. Melanjutkan bab yang belum selesai sebelumnya, yaitu bab 3. Kemarin menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Temanya masih ya sama aja, yaitu berargumentasi lewat teks eksposisi. Kalau kemarin kita belajar tentang apa definisi dari teks eksposisi, ciri-cirinya, dan sedikit unsur-unsur teks eksposisi. Kita akan belajar lagi penjelasan unsur-unsur teks eksposisi dan juga jenisnya ya, pola pengembangan jenis paragraf eksposisi, dan menelaah isi dan struktur teks eksposisi ya, dan tentunya ciri kebahasaan dan bagaimana menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Baik, kita awali dengan kita sedikit mengulang kembali ya pelajaran sebelumnya. Babnya masih sama, tetapi mengulang apa yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Teks eksposisi kita sudah ketahui kemarin ya. Teks eksposisi adalah urutan atau bagian paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Tujuan teks eksposisi yaitu memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan dan menerangkan satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena berkaitan dengan hal-hal yang penting. Kalau di buku kalian itu banyak ada beberapa ya teks eksposisi yang kalian dari pemaparan teks eksposisi yang kalian baca itu kita bisa mendapat ilmu ya. Kita bisa mendapat ilmu. Contohnya bagaimana? Ini ada di buku kalian halaman 45, mengajarkan kejujuran pada anak, mencegah kecanduan gawe atau gadget pada anak, UN dan kemajuan dunia politik, mengubah kebiasaan buruk. Nah, ini kan wawasan-wawasan. Jadi eksposisi itu tujuannya itu memaparkan, menyampaikan informasi, dan yang membaca tentunya akan mendapat faidah dari apa yang telah dipaparkan. Nah, biasanya teks eksposisi ini kalau ditampilkan itu dalam bentuk seminar kayak gitu ya. Dalam bentuk seminar, umpamanya parenting, itu hampir sama ya, itu merupakan eksposisi ya, karena di situ ada pemaparan, ada informasi yang disampaikan, dan ada pendapat-pendapat para ahli ya tentang sesuatu yang penting untuk kita pelajari dan bisa dipraktekkan. Itu teks eksposisi ya. Nah, kita mulai dari unsur ya, unsur teks eksposisi. Unsur-unsur teks eksposisi pertama tentunya judul. Namanya karangan itu akan ada judul ya. Tesis, argumentasi, simpulan. Jadi ada 4 unsur-unsur teks eksposisi. Pertama judul, tesis, argumen, simpulan. Kalau Bapak biasanya menghafalnya dengan dibikin ini ya, singkatan atau gabungan kata, biasanya gabungan suku kata, jute, arsi umpamanya. Oh, itu unsur-unsur teks eksposisi. Kita tinggal kembangkan ya. Terserah, itu mungkin bisa masing-masing cara bagaimana memahami dan hafal unsur-unsurnya. Apa jelaskan sekarang penjelasan struktur teks eksposisi. Nah, tadi ada judul ya, ada 4 pokoknya. Yang pertama judul. Nah, judul itu biasanya disebut juga kepala karangan. Judul kan udah tahu ya, judul itu letaknya paling depan di atas sendiri, dan kalimatnya singkat atau cukup dengan kata aja ya, kata singkat aja. Judul ini fungsinya mengarahkan perhatian secara singkat pada pembaca. Nah, hendaknya judul itu menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi.
Jadi dari judul udah tergambar ya mau ngejelasin apa. Terus pernyataan umum, tadi bagian kedua adalah pernyataan umum atau tesis. Nah, bagian ini berisi paparan, pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan apa yang ingin disampaikan. Nah, karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang dia boleh sependapat atau tidak ya. Tentunya tapi biasanya paparan-paparannya itu dengan ilmiah ya, paparan dengan ilmiah berdasarkan teori dan berdasarkan apa yang ada di lapangan ya, berdasarkan teori atau berdasarkan observasi juga. Tadi udah, sekarang unsur yang lainnya yaitu argumentasi atau alasan. Nah, bagian dari teks eksposisi adalah argumentasi atau alasan ya. Ini bagian yang penting di sini ya. Untuk memperkuat pernyataan atau gagasan ya. Jadi untuk memperkuat gagasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen. Jadi argumentasi ini tergantung dari jumlah argumennya. Kemudian penegasan ulang atau pendapat simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan. Jadi pengulangan ini disebut penegasan ulang atau simpulan. Ini biasanya berdasarkan dengan argumen yang telah disajikan pada bagian sebelumnya. Dan ini berdasarkan pilihan ya, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya ya, kadang ada kadang enggak. Jadi ada 4 ya, dari Bapak sudah jelaskan, tetapi unsur yang paling penting dalam teks eksposisi itu terutama pernyataan umum dan argumentasi. Ini intinya di situ. Ya. Yaitu pernyataan umum atau tesis, kemudian argumentasi ya. Ini harus ada di situ ya. Nah, bagaimana pola pengembangan dan jenis paragraf? Nah, teks eksposisi kan ditulis berarti dikemukakan dalam sebuah seminar atau cukup dibaca aja. Nah, dalam tulisan ini ternyata dibagi menjadi 3 jenis paragraf ya. Kalau ingin menulis teks eksposisi, maka kalian bisa memilih 3 jenis pengembangan dan jenis paragrafnya, yaitu pola paragraf umum khusus yang disebut deduktif. Jadi umum dulu di awal, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas atau khusus. Ini disebut deduktif. Kemudian pola kedua yang boleh diterapkan, yang bisa diterapkan dalam teks eksposisi adalah paragraf. Pola paragraf khusus Nah, pola paragraf khusus umum itu pola paragraf khusus umum atau disebut induktif. Jadi, di sini ide pokok atau kalimat utama dari teks eksposisi diletakkan di akhir. Ya, di akhir teks dan didahului dengan kalimat-kalimat penjelas. Pola paragrafnya pola paragraf yang ketiga adalah pola paragraf campuran atau deduktif. Nah, dalam pola ini ide pokok kalimat utama diletakkan di awal. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas, ya. Jadi hampir sama dengan pola paragraf umum khusus, tetapi diakhiri dengan gagasan utama yang ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Itu paragraf campuran atau deduktif. Jadi paragraf campuran ya. Paragraf campur. Ya. Ini ada 3. Pertama, pola paragraf umum khusus atau deduktif. Kedua, pola paragraf khusus umum atau paragraf induktif, dan pola paragraf campuran. Ya, pola paragraf campuran. Jadi kalau pola paragraf campuran hanya pengembangan dari deduktif ya. Ditambahkan di akhirnya gagasan utama yang ditegaskan kembali. Itu campuran. Ada di buku semua ya, insyaallah ya. Nah, bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi? Ya, bagaimana cara menyimpulkan teks eksposisi?
Kalian tahu semua ya, kalimat simpulan itu biasa dirumuskan dalam kalimat yang ringkas dan padat tetapi mewakili gagasan utama pada paragraf. Yang harus kalian lakukan untuk menyimpulkan eksposisi adalah perhatikan judul. Perhatikan judul. Karena judul ini mewakili paragraf, dan dengan memperhatikan dan memaknai judul maka pembaca dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Jadi dari judul aja udah tahu ini maksudnya mau kemana gitu ya. Kemudian temukan gagasan utama tiap paragraf. Ya. Cara menyimpulkannya adalah tadi judul udah. Temukan gagasan utama setiap paragraf. Ya. Kalau sudah ketemu, ada di halaman 53 ya. Ada di halaman 53 di buku kalian. Dalam teks eksposisi, setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang dapat terletak di awal paragraf untuk yang berjenis deduktif dan di akhir paragraf untuk jenis induktif, atau di awal dan di akhir paragraf untuk yang polanya campuran. Kemudian rangkailah gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama setiap paragraf yang telah diidentifikasi dirangkai dalam kalimat yang ringkas dan sederhana tetapi tidak mengubah makna dari isi teks tersebut. Ya, jadi langkahnya pertama perhatikan judul ya. Untuk menyimpulkan teks eksposisi itu caranya judul perhatikan, kemudian temukan gagasan utama dalam setiap paragraf ya, baik yang jenisnya deduktif, induktif, campuran ya. Terus kemudian rangkai gagasan utama dalam setiap paragraf. Itu untuk menyimpulkan. Kita masuk kepada ciri kebahasan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi pertama, dia menggunakan kata ganti orang pertama, baik tunggal maupun jamak seperti saya, kami, atau kita. Karena dia memaparkan pendapatnya ya. Jadi ada seperti saya, kami, atau kita. Kemudian ciri kebahasan yang kedua adalah bersifat non fiksi. Ya, kalau fiksi kan karangan. Kalau teks eksposisi merupakan ilmiah populer. Jadi ilmiah berdasarkan teori dan berdasarkan observasi biasanya ya, pengamatan. Kemudian bersifat informatif, artinya memaparkan fakta, informasi atau pengetahuan yang diperkaya fakta ya. Memaparkan informasi dan pengetahuan yang diperkaya fakta. Contoh bukti atau merajuk pada, contohnya dia akan merajuk kepada bukti ya. Ada kalimat yang ada kata yang nggak perlu ini ya, maaf ya. Bukti jadi diperkaya fakta, bukti atau merajuk pendapat pakar. Jadi ada fakta, ada bukti, ada pendapat pakar. Terus yang terakhir, yang keempat, ciri kebahasannya bersifat faktual, menggunakan fakta ya untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi menyimpulkan sudah, ciri kebahasan sudah, sekarang langkah-langkah menyusun teks ya. Langkah-langkah menyusun teks. Langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Pertama tentu memilih topik ya, memilih topik apa yang akan dibahas. Kemudian menentukan tujuan penulisan, tujuannya apa, kamu mau nulis apa. Kemudian mengumpulkan data untuk mendukung argumen ya. Jadi argumen harus berdasarkan data ya, berdasarkan data berdasarkan pendapat ya. Kemudian menyusun kerangka tulisan. Dari kerangka ini dikembangkan. Nah, dari pengembangan ini bisa dengan pakai jadi bisa pakai tambahan ya, mengembangkan kerangka karangan bisa dengan apa ya, banyak lah ya. Terus membuat simpulan, kemudian membuat simpulan. Nah, simpulan ini berdasarkan penegasan ya, berdasarkan penegasan. Jadi membuat simpulan ini jadi di situ jangan lupa untuk ada
ada simpulannya ya, sebagai bentuk penegasan dari argumen-argumen dan pendapat-pendapat ya yang telah ada. Kemudian nanti ada bagaimana setelah menulis tentu akan ada menyunting teks eksposisi ya. Ada di buku halaman 61. Nah, menyunting ini merupakan kegiatan memperbaiki ya. Memperbaiki tulisan agar nanti setelah sebelum di-upload, sebelum disebarkan, jadi tulisannya diperiksa dulu ya, barangkali ada kesalahan. Hal yang penting yang harus diperiksa adalah strukturnya. Bagaimana penulis itu membaca ulang tulisannya dari judul, tesis hingga kesimpulan. Jika ada bagian yang belum tertulis maka secara jelas dan eksplisit untuk ditambahkan ya. Mungkin ada ditambahkan, ada dikurangi. Kemudian dari bahasa ya, dari segi aspek bahasa perlu disunting kembali ya, baik ejaan, tanda baca ya, keefektifan kalimat, paragraf ya, pokoknya yang berkaitan dengan kaidahnya, bagaimana penulisan huruf kapital dan tanda baca, terus pemilihan kata atau diksi ya, katanya udah tepat belum gitu ya. Nanti bisa dibaca halaman 61 ya. Kemudian apakah kalimatnya efektif? Apakah paragraf-paragrafnya sudah padu? Juga harus dicek. Antara paragraf 1, 2, 3 itu harus saling berkaitan ya. Demikian pelajaran bahasa Indonesia melalui teks eksposisi. Kita sudah bahas panjang lebar untuk bisa memahami teks eksposisi ini, maka bukunya dibaca lagi. Ini merupakan penjelasan singkat aja, kalian baca lagi biar ingat, biar paham ya. Untuk kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa di WA atau di melalui Google Classroom-nya. Demikian dari Bapak. Keep your spirit ya, fight, kita harus fight, harus bersemangat ya, dan jaga kebersihan, bantu orang tua di rumah ya, bantu orang tua di rumah. Kalau orang tua zaman dulu kalau pengen sesuatu dari anak-anak zaman dulu yang sekarang jadi orang tua itu, kalau pengen sesuatu dari orang tua itu harus kerja ya dulu ya, bukan cuman uang aja ya, untuk didoakan supaya menjadi anak soleh, dan itu tuh harus membantu orang tua dulu. Habis gitu Umi, Abi doain ya AA pengen pintar umpamanya gitu ya. Nah itu biasanya bantu dulu, istilahnya kita memberikan kesan positif kepada orang tua. Setelah itu baru kita meminta baik doa ataupun materi uang, yang jajan atau apa. Nah ini menurut saya bagus ya, kalau coba kalian di rumah biar kita belajarnya enak, bantu dulu orang tua pagi-pagi itu ya, bantu dulu orang tua, terus kemudian nanti belajar. Insya Allah orang tuanya semangat ya mendampingi kalian belajar ya, kalau kita membantu orang tua pagi-pagi ya, dan niatkan untuk ibadah gitu. Jangan lupa sholat ya. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.